Hal tashtaq arwahukum ila dzikril habib? Apakah arwah kalian ini rindu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Kita ditanya sama Habib Ali, kita rindu enggak sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Semuanya bilang saat itu kita semuanya rindu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Habib Ali bilang, ini kabar gembira bakal antum semuanya, katanya. Yang membuktikan orang yang rindu kepada Nabi Muhammad adalah orang yang punya keimanan yang kuat. Mudah-mudahan ditambah lagi di dalam hati kita kerinduan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah dekatkan kita kepada Nabi Muhammad, fisik kita dan ruh kita, jiwa kita. Dan enggak ada yang mendahului kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang kalau mau sampai kepada Allah sulit, ya, tetapi kalau pengen sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka orang tersebut akan disampaikan oleh Nabi Muhammad kepada Allah Subhanahu wa taala. Sosok Nabi Muhammad kalau kita tenggelam di dalam kecintaan kepadanya akan membawa kita kepada kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah, mudah-mudahan Allah sampaikan kita kepada beliau. Berusahalah untuk menjadikan diri kita ini ada di dalam hatinya mereka, para aulia, para salihin, orang-orang yang mulia di sisi Allah. Ada kita cinta sama Nabi, ada Nabi cinta sama kita. Beda. Ada orang cinta sama orang-orang saleh, ada orang dicintai oleh orang saleh. Beda. Beda banget. Kenapa? Orang yang dicintai oleh orang saleh berarti dia ada di hatinya si orang saleh tersebut. Tapi kalau kita cinta sama orang saleh, belum tentu kita ada di hatinya. Tapi kalau dia cinta sama kita, kita ada di hatinya dia. Dan anugerah Allah, karunia Allah, rahmat Allah, pemberian dari Allah, semuanya dituangkan oleh Allah Ta'ala ke dalam hatinya mereka, para awliya, para salihin, ke hati mereka. Nah, kalau kita ada di dalam hati mereka, kita ikut kebahagiaan rahmat Allah. Apa yang Allah turunkan kepada mereka. Terus Habib Ali tuh ngeluarin gahrunya, taruh di atas mabkharahnya, suruh puterin. Habib Ali bilang, ini harum, ini wangi, saya wangikan kalian semuanya, kata Habib Ali. Ya, saya wangikan kamu fisik dan ruh. Kalau fisik dengan gahru, kalau ruh dengan nasihat semacam ini. Terus beliau bilang, enggak ada tuh di Sewon yang lebih indah dari majlis-majlisnya kita nih. Habib Ali bilang, majlis kita enggak ada disebut di sini kecuali sosok yang kita cintai. Imma yang kita sebut Allah Ta'ala atau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah hubungkan kita dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semua para aulia, para salihin, mereka jadi mulia karena mereka tersambung dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan anugerah Allah bakal kita sekalian melalui Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kata Habib Ali Habsyi. Terus satu kali lagi saat majlis tu, ada adiknya Habib Ali Habsyi namanya Habib Syekh bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi. Bisikan nama Habib Ali, Habib ana mimpi begini. Dia ngebisikan Habib Ali. Terus Habib Ali bilang, ayo ente ceritain nama jamaah ni semua yang hadir. Jangan cuma anda doang yang dibisikin. Dia mimpi kan. Akhirnya Habib Syekh cerita sama jamaah semuanya, ana semalam mimpi. Mimpinya bagaimana? Seakan-akan tuh ana hadir di majlis di tempat ini bersama dengan Habib Ali Habsyi. Dan banyak nih orang-orang yang antum semuanya yang hadir di majlis ini. Begitu. Terus sebelah kiri kamu ya Habib Ali ada Husain bin Sagaf bin Syekh Abu Bakar bin Salim. Terus antum bilang kepada jamaah semuanya, ini majlis ana adakan demi untuk anugerah Allah yang kami bagikan kepada kalian. Dan kami akan membagikan ini anugerah Allah kepada kalian semuanya. Terus Habib Ali, kamu bilang kepada Husain bin Sagaf, dekatan sini, aku mulai dengan engkau untuk dibagi ini anugerah. Maka Husain bin Sagaf dalam mimpi itu mendekat kepada engkau dan engkau berikan itu anugerah. Terus kedua, saya diperintahkan untuk dekat, saya mendekat gitu kepada engkau. Terus ya, engkau tuangkan lagi ini anugerah Allah kepada saya. Saya enggak ngerti ini anugerah apa yang Allah berikan melalui kamu ya Habib Ali kepada saya. Ya. Terus kamu bilang kepada saya, ciumlah kening saya.
Maka saya mencium kening kamu ya Habib Ali. Ini dalam mimpi. Hingga akhirnya saya terbangun dari mimpi saya. Maka Habib Ali dengar cerita gitu mimpinya itu. Habib Ali bilang, ini mimpi yang bagus, membawa kabar gembira. Terus Habib Ali bilang sama Husain bin Sagaf muridnya, ya Husain, syuh, anda mulai dengan ente itu, dengan ini anugerah, anda mulai dengan ente. Habib Husain bilang sama Habib Ali, Habib Ali, gimana enggak? Anda sengaja hijrah dari Ainat, anda tinggalin kampung halaman anda, datang ke Sewun, enggak lain, hanya untuk mengambil keberkahan darimu. Makanya anda pantas untuk dimulai dengan ini anugerah, katanya Husain bin Sagaf. Pernah kata Habib Ali Habsyi satu kali datang, ada orang saleh minas salihin yang enggak nampak di mata orang-orang begitu. Pakai enggak seakan orang saleh, enggak seakan orang ulama, tapi dia min kibarus salihin. Ya, dia tinggal di Sewun beberapa waktu. Terus berangkat ke Inat, tinggal di Inat sekitar 3 bulan. Begitu, di Inat. Terus ketika pulang balik lagi ke Sewun. Ketika sampai di Sewun, dia ketemu saya, ini orang kata Habib Ali, dan dia cerita sama saya berjumpa dengan Syekh Abu Bakar bin Salim, mungkin dalam mimpi. Ya, pada saat itu Syekh Abu Bakar lagi di satu majlis yang besar, banyak orang-orang yang hadir. Saya lihat kamu Habib Ali sedang duduk di hadapan Syekh Abu Bakar bin Salim lagi baca kitab. Itu waktu anda enggak kenal itu sosok Syekh Abu Bakar. Maka anda tanya, siapa nih orang ini nih, orang yang mulia, yakni Syekh Abu Bakar. Terus dijawab sama Syekh Abu Bakar, kamu selama 3 bulan tinggal di kota saya, di kota Inat, kamu enggak kenal saya, katanya. Saya adalah Syekh Abu Bakar bin Salim. Begitu, dan ini yang lagi baca kitab depan saya, ini waladi Ali Habsyi, anak-anak Ali bin Muhammad al-Habsyi. Masya Allah. Habib Ali dengar cerita kita, Habib Ali bilang, anda juga dulu pernah mimpi Syekh Abu Bakar bin Salim. Syekh Abu Bakar bilang sama anda, ya Ali, kalau Allah bakal datang saatnya tuh, ketika Allah Subhanahu wa ta'ala menitipkan kepada kamu amanat kenabian dan khilafah, ya, dan dititipkan kepada kamu, maka jangan lupa doakan saya, kata Syekh Abu Bakar bilang sama Habib Ali. Terus kasih perhatian besarmu kepada anak-anak saya, kata Syekh Abu Bakar, kepada keturunan saya. Habib Ali bilang, dan sekarang katanya Habib Ali, anda ini perhatian sama anak keturunan Syekh Abu Bakar bin Salim. Terus saat itu juga Muhammad bin Husain bin Syekh Abu Bakar, ada satu lagi muridnya Habib Ali. Ya Habib Ali, ana juga mimpi Syekh Abu Bakar. Syekh Abu Bakar bilang sama ana itu cinta sama 3 orang. Siapa itu 3 orang? Yang pertama Yusuf bin Abid, itu muridnya Syekh Abu Bakar. Yusuf bin Abid Al-Hasan Al-Maghribi. Yang kedua Abdurrahman bin Muhammad Al-Jufri, muridnya Syekh Abu Bakar bin Salim juga. Terus yang ketiga Ali bin Muhammad Al-Habsyi. Ali bin Muhammad Al-Habsyi. Anda bilang sama Syekh Abu Bakar, Ahmad bin Muhammad Al-Habsyi kali. Sebab kan ada muridnya Syekh Abu Bakar, Ahmad Al-Habsyi, sahibus Syaib, yang makamnya di bawahnya makam Al-Imam Ahmad Al-Muhajir. Syekh Abu Bakar bilang, enggak, yang Anda maksud adalah Ali bin Muhammad Al-Habsyi yang tinggal di Sewun. Allah, Allah. Habib Ali dengar gitu, dia gembira. Mudah-mudahan Allah berikan nih anugerah besar maka kita sekalian. Ya Rabb.